Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin menyampaikan sesuatu kepada petani, terutama petani pemula yang mana baru ya akan melakukan proses yang namanya karantina bibit porang, yaitu terutama adalah katak. Karena ada beberapa hal ya dan beberapa kejadian yang terjadi di musim ini, baik ya dan juga musim lalu. Beberapa petani ini salah dalam mengkarantina katak porang, yang akhirnya dapat membuat katak tersebut menjadi kurang ya. Selain kurang, dan juga dapat mengakibatkan katak tersebut menjadi gembos dan busuk kawan. Contoh misalnya ini adalah katak yang sudah kita sortir ya. Ini katak dolman yang kita sortir, bahwa ini ada pesanan yang minta adalah katak-katak kecil semacam ini, kurang lebih sekitar 2 kintal. Ini adalah kondisi kotak kami semacam ini ya katak dolman. Ini yang di tempat ini sudah kita sortir ya, ini sudah dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9. Ini sekitar 50 kilo yang ada di sini. Kemudian yang ada di garasi sana itu kurang lebih juga ada sekitar 1,5 kintal. Nah, di sini kita menyampaikan bahwa ada beberapa kawan petani yang mengkarantina bibit katak porang itu dengan cara dijemur full dengan sinar matahari. Itu bisa saja mengakibatkan katak tersebut menjadi kalau bahasa Jawanya lonyot, menjadi lonyot kawan ya, menjadi lonyot di bagian mana katak ya, di bagian sini kalau dipegang itu akhirnya empuk, dalamnya itu matang. Karena apa? Terkena sinar matahari full. Ini banyak terjadi semacam itu. Karena apa? Harapannya adalah mereka ketika mengkarantina itu adalah bagian permukaan yang sebelah sini, yang bagian lepas dari tanaman porang itu, agar segera menutup ya, atau segera kering. Oleh karena itu mereka mengandalkan sinar matahari untuk melakukan proses pengeringan di sini. Ini malah hal yang salah kawan, hal yang salah. Alangkah baiknya untuk mengeringkan bagian semacam ini biar alami saja, karena yang namanya katak itu dia suka pada tempat kondisi yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Dia hanya suka dengan kondisi alami saja, seperti mereka tergeletak di tanah ya, kemudian terkena sinar matahari, tapi sinar mataharinya tidak full dari pagi sampai sore. Kemudian juga ada airnya ya, kena air hujan. Nah, ini akan menjadikan katak porang itu menjadi keras dan tahan banting kawan ya, oleh karena itu dalam proses karantina ini adalah katak yang sudah kita karantina ya. Ini dibuktikan tadi bagian yang sebelah sini ini sudah menutup lukanya ya, bagian yang sebelah ini sudah menutup, sudah mengering ya. Ini pun sudah keras ya. Ini kataknya juga sudah keras semacam ini ya. Nah, ini mayoritas ini sudah kita karantina ya, kita leseh tipis-tipis semacam ini karena yang kita miliki memang terbatas, belum kita buat yang lebih banyak lagi, sehingga kita hanya leseh di semacam ini. Ini pun ketika kita leseh tidak terlalu tebal kawan ya, tidak terlalu tebal ya. Kemudian bawahnya kita pakai tambahan terpal, jangan sampai tebal. Kalau sampai tebal itu mengakibatkan katak itu menjadi sumuk kawan ya, keluar berkeringat ya. Ketika berkeringat dia nanti akan mudah timbul jamur ya. Jangan sampai katak itu panas ya atau berkeringat. Kalau berkeringat nanti dia mudah timbul jamur. Oleh karena itu alat yang kita gunakan salah satunya adalah ini ya. Salah satunya kipas. Kipas ini digunakan untuk menghembuskan angin ya di sekitaran katak, agar katak itu merasa sejuk ya, tidak berkeringat, sehingga potensi tumbuhnya jamur itu sangat diminimalisir ya, sehingga katak tersebut akan menjadi lebih aman.
Nah, ini contoh misalnya katak-katak yang sudah kita karantina, bentuknya sudah bagus ya. Kemudian bagian yang lepas dari batangnya pun ini sudah mengering ya, sudah mengering, sudah aman. Kondisi katak semacam ini sudah keras ya. Ini warnanya pun mengkilat semacam ini karena katak yang kita hasilkan di sini ini adalah katak yang dari tanaman yang berada di lahan terbuka, sehingga kataknya terlihat lebih bersih, berkilau semacam ini. Beda memang dengan katak-katak yang kita hasilkan di lahan naungan, kataknya agak ada tanah-tanahnya di permukaan semacam ini kan bersih ya, bersih, mengkilat semacam ini. Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, kemudian nanti kita tunjukkan juga yang kita karantina di garasi ya. Sebentar. Nah, ini adalah katak-katak yang kita karantina di garasi kawan ya. Di garasi ini kondisi kataknya juga sama, sudah mengering ya, lukanya sudah mengering ya, aman ya, sudah aman. Di sini pun kita dalam proses karantina, di sini kita leseh semacam ini ya. Kita leseh, kemudian kita tambah dengan hembusan dari kipas angin semacam ini. Nah, di sini di garasi pun kita buka ya, pintunya lebar-lebar semacam ini agar angin yang ada di luar itu juga masuk, membuat sirkulasi udara cukup bagus, sehingga katak yang kita leseh di lantai semacam ini tidak berkeringat kawan, sehingga tidak mudah untuk timbul jamur ya, tumbuh jamur. Nah, kataknya pun hasilnya semacam ini sudah kita karantina, sudah aman. Nah, kemudian sebagian yang lain ini kita ada yang taruh di rak-rak semacam ini ya. Kita taruh di rak-rak semacam ini kita leseh ya, leseh semacam ini. Ini pun ada pori-pori ya, bagian bawah ini menggunakan kawat, tapi agar katak itu tidak terluka kita tambah waring semacam ini, sehingga ada sirkulasi dari atas dan juga dari bawah, sehingga katak akan lebih aman ya ketika kita karantina. Nah, ini adalah kondisi katak kami ini. Kemudian yang di belakang tembok itu juga ada ya, yang ditaruh di luar juga di rak-rak semacam ini, karena memang tempat penyimpanan kami hanya terbatas semacam ini ya. Kemudian yang lainnya ini kita taruh di rak-rak semacam ini ya. Ini namanya rigen, kalau daerah sini mengatakan rigen. Kondisi kataknya ini sudah benar-benar kering kawan ya, luar biasa. Ini kataknya sudah keras, kering ya. Ini katak samping saja sudah keras semacam ini. Kemudian yang pesanan itu berarti yang ada di tampah atas itu yang katak-katak mini itu juga sudah kita sortir, sudah kita pilih. Kemudian yang lainnya ini adalah katak-katak mininya yang sudah kita sortir, sudah kita pilih. Ini insya Allah besok diambil ya, besok diambil karena permintaannya memang katak-katak yang kecil-kecil semacam ini ya. Kualitasnya yang ada di tempat kami seperti ini ya, karena kita mengkarantinanya dalam model semacam ini tadi, yaitu dengan cara dileseh ya, dengan cara dileseh, angin-anginkan, jangan dipanaskan dengan sinar matahari, dia nanti akan lonyot ya. Kalau lonyot lama-lama dia nanti akan busuk. Nah, ini adalah tempat karantina seperti ini. Kenapa ini kita sampaikan ya, harapannya adalah kepada kawan-kawan petani itu jangan sampai salah langkah, sehingga katak yang sudah didapatkan ya itu nanti malah kataknya rusak kawan ya, kataknya rusak ya. Maka inilah cara karantina yang menurut kami dan kawan-kawan petani porang yang lainnya juga melakukan hal yang semacam ini ya. Ini adalah beberapa cara dalam rangka untuk mendapatkan katak dengan kualitas bagus dan aman sampai musim tanam. Demikian dulu kawan, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Berarti untuk puasa tinggal sekitar seminggu lagi. Semoga saja kita kuat ya, tahan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini, dan semoga saja kita mendapatkan barokah ya, mendapatkan pahala sesuai apa yang kita harapkan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.